wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini saya berada di pinggir kali yang namanya Kali Talat-Talat. Kebetulan di sini di bawah sana ada Gua Talat-Talat. Jadi di sini banyak misteri yang tersimpan di dalam gua ini atau di tempat ini. Pada malam hari ini saya bersama narasumber di sini memberikan informasi, tentunya akan bercerita nanti di lokasi sana. Mak, sila mak, kelumbar mak. Amak napi ya? Amak napi untuk apa? Nah, saudara, saya di sini bersama narasumber yaitu Amak Masita sebagai pemandu saya untuk menuju ke Gua Talat-Talat. Jadi saudara, mudah-mudahan dengan penelusuran kali ini kita dapat cerita sesuai dengan cerita masyarakat pada umumnya. Nanti tentunya orang tua kita atau Amak Masita akan bercerita kepada kita. Saudara, mari kita bergerak menuju ke lokasi. Silakan.
Terima kasih saudara, kita sudah berada di depan pintu Gua Talatalat. Jadi ini wajahnya gua yang saya maksud tadi, dan ini narasumber kita akan bercerita ke kita. Mak, coba ada cerita sekali gua niki kira-kira menurut Sida arak pira tahun oleh terdait si dengan nonton arak gua ini. Terus seoleh zaman Jepang niki napi-napi sedoang sak napi aran sak terdatengin si dengan niki kebiasaan dengan datang berkunjung dalam posisi napi niki. Itu apa? PT harta atau PT ilmu? Ilmu. Oh, oke. Saudara, menurut narasumber kita bahwa di sini gua ini sudah dikenal orang semenjak zaman Jepang. Jadi di sini sudah berdatangan banyak orang dari banyak sumber yang berdatangan sini mencari. Motifnya berbeda-beda. Ada yang pertama hanya mencari ilmu, ada yang pertama mencari harta. Bahkan ada yang mencari sarang burung. Tapi ceritanya ada yang berhasil sampai saat ini kita tanya beliaunya. Aran sukses sama sampai sarang burung atau benda-benda lain? Jaraknya berhasil. Jadi saudara, jadi satu pun dari antara mereka tidak yang sukses. Bahkan mereka menemukan malapetaka. Kita yakin bahwa mereka punya tujuan yang berbeda dari apa yang seharusnya dilakukan di sini. Kalaupun mereka misalnya mencari harta bukan cara seperti yang tidak baik, tentu mereka akan mencari sesuatu dengan cara-cara yang kurang sopan atau kurang menguntungkan di tempat ini. Amak, sampai ya sak dua sak beloang marah anu sampai sak niki apa sak niki? Niki. Bau tamak berpindah jok niki kedik malek. Oke, sila dulu. Saudara, kita akan bergeser ke sebelah karena ada dua permukaan di sini. Jadi coba di depan salah satunya. Coba sila geser sedikit. Dikit kamar lagi. Ngajak. Coba kamera perlihatkan saya di depan gua karena kita tidak bisa masuk ke sana. Ya. Bisa dilihat kamera bisa tembus. Namun dengan niki apa? Ya tamu di dalam gua niki kebalik gua niki di dalam niki kira-kira keluas di dalam kira meter kira-kira. Di dalam. Jadi luas di dalam mama deh. Lagu cara tamu harus menyelam dulu berbatu niki nggih. Isi di dalam kira-kira napi isi di dalam. Sida ada coba apa sih sida? Terus napi isi di dalam cuma batu-batu tai biasa. Oke saudara, menurut penjelasan narasumber kita, bila mana kita masuk dalam gua ini, kita akan turun ke air ini dulu menyelam dalam kedalaman 1 atau 2 meter. Baru kita akan masuk ke arah sana dan di situ ada lubang yang kita harus keluar lagi seperti permukaan ini. Dan di sana ada lubang yaitu gua, luasnya sekitar antara 6 sampai 7 meter luasnya. Di situ isinya hanya air, genangan air sedikit dan ada batu-batuan. Nah, ini narasumber kita, perempuan kita, berkali-kali konon ceritanya menurut beliau, dulu zaman muda atau masih muda, beliau sering masuk ke situ dan tidak pernah menemukan apa-apa, hanya menemukan air dan ada batu-batu biasa dalam gua. Jadi narasumber kita sepertinya sudah sering masuk ke sini dan tahu isinya di dalam. Jadi kita akan bertanya lagi karena ada beberapa yang saya dapat cerita atau informasi di zaman Jepang dulu ada pernah orang mencoba masuk ke
dalam gua ini. Dan Munasang, saya bertanya dulu ke narasumber saya, Ama coba dicerita mulai zaman Jepang waktu utama dengan anak dalam gua ini. Sayaran saat tama dengan beole. Amat daba, amat mana. Saudara, menurut narasumber kita, di zaman Jepang dulu ada pernah 2 orang mencoba untuk masuk ke tempat ini, yaitu namanya Amak Daba dan Amak Manuk. Dan mereka tidak berhasil. Nusan apa berembeh, namun seolah hentan dengan datang, seolah hentan jauh, dia bermaksud lain-lain, dia kembe-kembe. Menurut narasumber kita, selama orang berniat baik, usaha tidak akan ada apa-apa. Kecuali kalau orang itu berniat tidak baik, maka sesuatu yang akan terjadi pada dirinya yang merugikan. Saudara, ada lagi yang dijelaskan sama narasumber kita. Sekitar puluhan tahun yang lalu dari sekarang, ada seseorang yang pernah mengikuti beliau. Beliau di saat beliau ada di dalam, mereka ingin mengikuti masuk. Dan ternyata mereka yang mengikuti tidak sukses. Amak baut bergeser sedikit jok niki ya, ada seberapa malik tulang. Oke, saudara coba saya bergeser lagi. Silakan. Batu sekek apa tapi rejeng niki apa? Niki arak doang masih niki. Nggih. Oh nggih. Oh nggih nggih. Nggih. Niki lakan tama padanya lemas ya. Pira ke dalam kira-kira air niki dapat nyelam apa daik doang niki. Oh bau nosop nggih. Terus den becek di dalam. Oh subhanallah. Pira ke galuh kira-kira di dalam niki. Saudara, menurut narasumber kita, di sebelah kiri tadi, itu juga ada lubang. Tetapi lubang ini bisa kita masuk tanpa kita harus turun ke air. Artinya tanpa menyelam, bisa kita masuk. Di dalamnya sampai di sini, saudara, saya tunjukkan senter saya. Ini, sampai di sini ada lubang, ada sekitar 2 meter. Jadi di sana tidak berair. Dan ternyata ini yang luas ini batu saudara, bukan tanah keras atau cadas. Ini satu batu nyambung sekian besar. Ini pohonnya besar-besar ini. Luar biasa saudara, energinya luar biasa. Tetap kita mengambil satu kesimpulan bahwa siapapun yang berkunjung ke sini dengan niatnya baik, insya Allah dia akan temukan lebih baik. Siapapun yang berkunjung ke tempat ini dengan niat yang tidak bagus, apalagi merugikan siapapun yang ada di sini, maka mereka tidak akan menerima, begitu saja. Ini ada dua mak deh. Nah, luar biasa. Napi tebeng dan kisi. Oh, ayahan sini di sini ki. Oh, oke. Saudara, keluar lagi cerita dari narasumber kita bahwa kalau pada siang hari di sini ada pasukan monyet nyata. Sebagaimana kita di alam kita ada 4 kelompok. Tentu kelompok itu ribuan, masing-masing kelompok itu sekian ratus. Dia bersumber dari sini. Di sana sebelah sana ada kampung, di sebelah sana juga ada kampung. Jadi mereka hidup di sini di tempat ini dan keluar masuk ke sawah-sawah atau tempat pertanian sekitar. Tapi tidak ada mengganggu amak nggih, tidak ada mengganggu nyerenyek, tidak mengganggu dengan dek. Oh, nggih. Jadi menurut narasumber tidak pernah mengganggu ke manusia lain, tidak pernah diganggu. Jadi ya kalau sekedar cari makan itu hal yang biasa. Karena bagaimanapun kita hidup berdampingan. Apa yang mereka makan, apa yang kita makan itu rezeki kita masing-masing. Mereka punya rezeki di tempat kita,
tentu mereka akan datang mencari menuntut rezekinya. Mak, terima kasih. Mari kita kembali lagi ke Tulaka, Mak. Sila, sila. Wush. Licin. Subhanallah. Ya, sila, sila. Jangan ada. Aduh, terima kasih saudara. Alhamdulillah, wasyukurlah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita diberikan kesempatan, diberikan kemampuan, dan kita sudah kembali lagi. Dari tadi di bawah itu ada gua yang sangat menyeramkan. Menurut narasumber kita, tidak semua orang bisa masuk ke situ. Hanya orang-orang tertentu yang bisa masuk. Tapi kita dengan beliau, bersama beliau sebagai pemandu kita, sebagai narasumber kita, alhamdulillah kita tidak ada apapun, karena kita tidak punya niat apapun. Dan ceritanya di sana, menurut narasumber kita, satu, di pada zaman Jepang ada yang meninggal 2 orang. Bukan Sakyara namanya Amak Daba dan Amak Maneng, meninggal di sana yang mencoba masuk ke dalam gua itu. Karena kita tidak bisa masuk ke gua itu, sayang, karena itu ada air. Nah, ada lagi yang coba bertapa pada siang hari. Pada siang hari dia mencoba bertapa ke tempat itu. Ternyata di tempat itu mereka menemukan seekor ikan mas, yang jelas bukan emas atau ekor emas biasa. Mereka juga meninggal. Terakhir ada 1 orang lagi yang meninggal sama. Mungkin mereka punya maksud berbeda dari apa yang ada yang sebenarnya mereka lakukan. Terima kasih saudara atas penelusuran kita. Nilai mistiknya luar biasa. Dan tempat ini kita sangat berharap, mudah-mudahan yang terkait di dalamnya menjadi tempat wisata. Jadi mereka, penduduk sekitar ini berharap supaya ini menjadi tempat wisata. Karena ini bukan hanya satu lokasi, jadi mengarah ke sana sampai Kota Praia, dan ke sana juga mengarah ke sampai Wonang. Jadi tempatnya indah. Kalau siang hari
saya rasa akan lebih indah pemandangannya. Jadi di antara mereka termasuk narasumber kita sangat berharap kalau tempat ini dijadikan wisata. Airnya walaupun kecil seperti tadi tidak pernah berhenti berjalan terus. Saudara, kita akhiri pertemuan kita malam ini sampai di sini. Mudah-mudahan pada malam berikutnya kita ketemu pada episode berikutnya pada tempat yang berbeda. Dengan harapan kita bersemangat untuk menuju masa depan yang baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.